Mungkin dari kebanyakan kita pernah memakan McDonald, tapi tahukah kalian ada sisi gelap dari restoran cepat saji ini yang mungkin jika kamu menonton video ini sampai selesai ada perasaan bersalah ketika memakan McDonald atau mungkin tidak ingin membelinya lagi. Kalau gitu, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar di tahun 1954 dan akan berfokus pada seorang pria bernama Ray Kroc. Dia ini seorang salesman alat mixer milkshake. Setiap kali Ray menawarkan mixer, dia mendapatkan banyak penolakan dari restoran. Tapi meskipun demikian, Ray tidak menyerah. Ia terus mengelilingi banyak kota untuk menawarkan produknya ke berbagai restoran. Singkat cerita, pada suatu waktu, ketika Ray menelpon perusahaannya, yaitu French Castle, dia mendapatkan kabar kalau ada pemesanan 6 mixer milkshake dari sebuah restoran di California. Ray kaget. Kok bisa? Ray berpikir mungkin ini kesalahan pemesanan. Ray penasaran dan menelpon restoran tersebut. Dan itu adalah McDonald. Saat ia menelpon ternyata di luar dugaannya Ray lagi. McDonald salah memesan bukan 6 mixer, melainkan butuh 8 mixer. Tidak bisa menelpon lama karena keadaan restoran lagi sibuk banget. Ray ingin tahu restoran seperti apa McDonald, meminta alamatnya kepada pemiliknya. Telepon pun ditutup ketika melihat lokasi McDonald jauh dari tempatnya berasal. Tanpa ragu dan penuh ambisi meskipun tanpa kepentingan, Ray menuju McDonald. Ray sampai di lokasi. Ia mengantri untuk membeli McDonald. Saat gilirannya, ia memesan hamburger, kentang goreng, dan minuman. Tidak butuh waktu lama, pesanan Ray jadi. Ini membingungkan Ray. Bagaimana bisa secepat ini? Bahkan Ray sendiri bertanya-tanya, mana sendok garpu, piring, atau makan di mana? Cukup satu kalimat dari pelayan tersebut. Bebas, pakai apa saja dan di mana saja. This might be the best hamburger I've ever had in my life. Well, we aim to please. McDonald. Ray bertemu dengan salah satu pemilik McDonald. Dia ini adalah McDonald. Ray pun langsung memberikan kartu namanya kepada Mac. Ia memuji hamburgernya dan sedikit ngobrol. Setelah itu, Mac mengajak Ray untuk tur restoran. Ray diajak masuk ke dapur McDonald. Dia melihat kerapihan, kecekatan karyawan, dan efisiensi pengerjaan di setiap menu di McDonald. Mac bilang beberapa alat yang digunakan mereka buat sendiri custom. Dari awal pembuatan dan hingga akhirnya bisa disajikan, proses ini membuat Ray nggak percaya. Muncullah si mastermind dari McDonald, yaitu Dick McDonald. Mac dan Dick mereka bersaudara. Karena hari ini Ray dibuat kagum oleh McDonald bersaudara, ia mengajak mereka untuk makan malam bersama. Malam tiba, Mac dan Dick bercerita awal mula ide bisnis ini muncul. Ketika mereka kecil, hidupnya susah, untuk makan aja sulit. Ditambah sulitnya lapangan pekerjaan di tempat mereka. Terpaksa, Mac dan Dick merantau. Sampai akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan. Setelah bertahun-tahun bekerja, mereka selalu menyisihkan sedikit uang. Bisnis pertama mereka membuat bioskop kecil tapi tidak berjalan dengan baik. Setelah itu, mereka mencoba untuk membuka restoran hotdog. Awalnya tuh berjalan mulus, tapi berakhir kandas juga. Kegagalan itu tidak membuat mereka menyerah. Dick dengan ide gilanya memindahkan bangunan restoran hotdog tersebut dan membuka McDonald di tempat lain. Belum jadi seperti McDonald saat ini. Nama restoran awalnya McDonald itu McDonald Hamburger. Karena di tahun 1940-an lagi tren bisnis drive-in, mereka mengikuti zaman. Seperti biasa, awalnya sukses, lama-kelamaan penjualan menurun. Tapi dari kegagalan ini, Dick menemukan solusi. Restoran drive-in memiliki masalah yang dimana customernya itu aja dan dipenuhi oleh kalangan muda. Mesen sedikit, nongkrongnya lama. Makanan yang dipesan pun jadinya lama. Belum lagi barang-barang yang sering rusak bahkan hilang dicuri. Gaji staf yang mahal dan banyak, biaya membengkak nggak jelas. Dick mengevaluasi, ia melihat laporan penjualan. Sebagian besar penjualan dari hamburger, kentang goreng,
dan minuman. Dari sini mereka memutuskan untuk fokus pada 3 item tersebut saja. McDonald menghilangkan hal-hal tidak penting seperti pelayan perempuan seksi, kotak rokok, dan jukebox, bertujuan menciptakan lingkungan restoran nyaman bagi keluarga. Dari sinilah McDonald Hamburger berkembang. Dick dibantu Mac membuat ide supaya gimana caranya orderan bisa selesai kurang dari 30 detik, bukan 30 menit seperti restoran pada umumnya di zaman itu. Kesuksesan menciptakan ide ini menjadi kenyataan gak instan begitu saja. Jadi, Dick dan Mac menyewa lapangan tenis untuk membuat denah dapur tidak memakan banyak tempat agar makanan cepat jadi. Trial error dilakukan terus-menerus hingga memakan waktu 6 jam lebih. Barulah mereka menemukan cara yang cocok untuk diaplikasikan. It's a symphony of efficiency, not a wasted motion. Feel good about those pickles. Totally revolutionary. And a complete disaster. Tapi kesuksesan ide ini nggak langsung mulus. Karena McDonald melawan arus, orang-orang yang ngertinya tuh memesan makanan drive-in diantarkan pelayan. Jadi Mac dan Dick turun tangan untuk mengedukasi pelanggan dengan gaya baru, yaitu mengambil pesanannya sendiri. Seharian mereka melakukan ini, sampai Dick merasa lebih baik kita kembali ke setelan drive-in aja. Namun Mac tidak sependapat. Mac memilih membuat sebuah acara di depan McDonald, bagian dari promosi restoran. Awalnya acara itu berjalan mulus, tapi bencana tiba-tiba datang. Saat malam itu, secara mengejutkan, acaranya diserbu oleh lalat sehingga orang-orang berhamburan dan bubar. Kejadian semalam membuat restoran menjadi sepi dan Mac setuju dengan Dick akhirnya untuk mengembalikan format sebelumnya menjadi drive-in lagi. Tapi sebuah keajaiban datang. Anak kecil tiba-tiba datang memesan 3 burger. Dick mengatakan restoran tutup, tapi Mac dengan senang hati melayani. Pesanan itu diberikan secara gratis dan tiba-tiba pelanggan berdatangan. Dari sini titik di mana McDonald Hamburger dikenal. So that's our story. Keesokan harinya, Ray berada di depan McDonald yang belum buka, menunggu Mac dan Dick datang. Saat mereka datang, tiba-tiba Ray mengatakan franchise atau waralaba. Ray terus bicara tanpa memberi kesempatan pemilik McDonald bicara. Ray dengan semangat menjelaskan kalau McDonald butuh di tempat lain, bukan cuma di satu tempat doang. Tapi ternyata ide franchise itu sudah pernah mereka lakukan. McDonald telah membuat franchise di 5 tempat berbeda, 3 di San Francisco, 1 di Sacramento, dan 1 lagi di Phoenix. Semuanya gagal karena satu masalah, yaitu quality control. Segala upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan franchise ini, tapi gagal semua sampai-sampai Mac jatuh sakit. Jadinya mereka berdua lebih memilih fokus pada suatu restoran, menjadikannya lebih baik daripada memiliki 50 restoran tapi kualitasnya buruk. Obrolan ini membuat Ray salah fokus pada sebuah gambar. Bangunan McDonald konsep awal disebut Golden Arches yang dibuat oleh Dick. Bangunan McDonald yang khas kita lihat sampai saat ini pernah mereka bangun di Phoenix. Namun, ya gagal. Pada akhirnya, setelah berkelana jauh, Ray pulang ke rumah. Dia sangat bersemangat menceritakan McDonald kepada Ethel, istrinya. Ray bilang McDonald adalah restoran revolusioner. Ethel yang tahu endingnya kemana obrolan ini. Ray penuh ambisi, ingin menjadi bagian dari McDonald. Ethel merasa cukup dengan pencapaian Ray. Dia sangat ingin menghabiskan waktu bersama suaminya. Tapi Ray masih dalam ambisi ingin terus mengejar harta. Ambisi Ray ini udah gak bisa diubah. Sampai Ethel udah bete sama suaminya sendiri. Obrolan ini berakhir dengan pertengkaran. Tidak berhenti di situ aja. Ray berjalan memperhatikan sekitar, banyak gereja, bendera Amerika, dan gedung-gedung pemerintahan di setiap kota. Dari sini, ia terpikirkan sesuatu. If you boys don't want to franchise for yourselves, that's fine. Do it for your country. Ray dengan ide gilanya mengatakan McDonald bisa seperti gereja Amerika yang ada di mana-mana. Golden Arch bisa menjadi simbol Amerika yang baru di samping salib-salib yang ada di sudut Amerika. Bisa menjadi wadah berkumpulnya keluarga di satu tempat dan memberi makan yang kelaparan. McDonald adalah identitas baru bagi Amerika. Perkataan Ray dipertimbangkan oleh Mac dan Dick. Mereka meminta waktu kepada Ray untuk bicara berdua dulu. Mac bilang kepada Dick, Golden Arch
adalah mimpi Dick yang ingin diwujudkan dibangun dari pantai ke pantai. Namun masalahnya, Dick tidak ingin menempatkan saudaranya pada kesibukan lain. Mac memiliki diabetes yang bisa menjadi masalah jika terlalu kecapean. Mac bilang, kita akan buat kontrak yang jelas agar setiap perubahan melalui mereka terlebih dahulu. Buat semuanya menjadi ketat agar quality terjaga. Singkat cerita, mereka setuju dan membuat kontrak. Ray menjadi kepala franchise McDonald. Ia membaca semua isi kontrak McDonald. Tanpa pikir panjang lagi, mereka akhirnya bekerja sama. Langkah awal Ray langsung ke bank mengajukan pinjaman dengan segala prospek bisnis yang bagus dijelaskan olehnya, tapi ia tidak mendapatkan pinjaman hanya karena satu alasan. Petugas bank itu mengenali Ray adalah seorang salesman, sebuah produk Fork and Nook. Barangnya tidak tahu apa, cuma dari tanggapan petugas ini tuh mereka tertawa. Bisa dikatakan barang aneh yang ditawarkan oleh Ray. Gak nyerah, Ray langsung menuju Bank Federal, mengajukan pinjaman lagi. Dan sama endingnya, petugas bank ini mengenali Ray sebagai salesman mixer. Jadi proposal bisnis McDonald gak dapat kepercayaan dan ditolak. Lalu langkah akhirnya adalah Ray menggadaikan rumahnya ke bank tanpa sepengetahuan istrinya untuk membeli tanah yang nantinya akan dibangun McDonald. Dan agar bisa menutupi ini, Ray memberikan kontaknya ke nomor kantornya saja kepada bank. Ray dan June mulai perencanaan pembangunan, namun ada masalah. Dick tidak setuju dengan ide Ray membangun restoran menggunakan basement. Itu tidak sesuai standar McDonald katanya. Ingat, Ray tidak bisa melakukan semaunya, semua harus melalui persetujuan Mac dan Dick. Ray kecewa menutup telepon. Tanggapan Mac tentang Ray, semua akan baik-baik saja. Singkat cerita, pembangunan dimulai. Ray ikut serta langsung meninjau lokasi, mengatur sedikit sesuai keinginannya. Lalu June datang membawa surat dari Mac dan Dick. Dalam isi surat tersebut, Mac dan Dick tidak setuju dengan idenya Ray, yaitu mengajak Coca-Cola mensponsori minuman di McDonald. Ray protes langsung menelpon, namun Dick tetap mengatakan tidak setuju karena itu menyalahi menu McDonald dan tidak McDonald banget. Dick ingin menjaga McDonald asli seperti yang mereka bangun selama ini. Ray kecewa lagi menutup telepon. Mac lagi dan lagi menanggapi positif perihal ini. Mungkin Ray terlalu bersemangat katanya. Singkat cerita, McDonald di Des Plaines, Illinois jadi. Restoran buka, Ray tidak ingin berdiam diri saja. Ia ikut mengawasi karyawannya agar sesuai SOP. Ada satu karyawan yang beda dari yang lain bernama Fred Tanner. Karyawan yang cerdas dan bekerja tanpa salah. Malam harinya ketika restoran tutup, Ray bersih-bersih restoran agar tidak ada sampah yang tersisa. Malam ia pulang, tidur bersama Ethel dan meminta maaf kepada istrinya karena selama ini ia terlalu sibuk mengurusi McDonald. Ray berjanji akan mengajaknya makan malam bersama besok malam. Singkat cerita, makan malam tiba tidak berdua doang karena bersama teman Ray dan juga Ethel. Awal jumpa seperti pada umumnya obrolan, pamer pencapaian dan jabatan juga harta. Sampai akhirnya Ray membahas McDonald. Muka Ethel berubah menjadi bete. Yang seharusnya makan malam biasa menjadi promosi lagi. Teman-teman Ray juga mentertawakan ide bisnis Ray saat ini, sebuah restoran. Tiba-tiba Ethel yang gak terima suaminya ditertawakan, ia mengatakan kasih kesempatan Ray untuk menjelaskan. Sambil memegang tangan Ethel, Ray menjelaskan McDonald. Makan malam seketika berubah menjadi promosi McDonald. Gak cuma kepada dua temannya saja, tapi ke seluruh restoran. Ray tawarkan McDonald satu persatu. Dan singkat cerita, Ray mendapatkan 3 franchise McDonald dalam 1 bulan. Dick mendapatkan kabar ini, cuma dia gak senang ketika McDonald menjadi banyak. Ada kekhawatiran terlalu cepat berkembang, ia takut kualitas McDonald akan menurun. Singkat cerita, salah satu cabang McDonald milik temannya sudah beroperasi. Ketika Ray melihat di lapangan banyak banget sampah, menu yang di luar dari McDonald muncul seperti ayam goreng dan biskuit, dan Ray juga melihat burger yang dimakan oleh pelanggan tidak sesuai SOP. Ray pun marah membawa sampel burger yang tidak sesuai SOP kepada temannya. Tanggapan temannya malah menyepelekan. Dia pikir semuanya sesuai standar dan tidak ada masalah. Karena bagi temannya Ray, franchise ini bagian dari investasi di masa tua. Mereka tidak mau terlibat langsung, berbeda dengan Ray, menjalankan bisnis tapi ikut terlibat. Malamnya Ray pulang.
Ethel udah bersiap untuk makan malam bersama lagi dengan Ray. Tapi Ray tiba-tiba membatalkan rencana malam ini hanya karena ia kesal dengan kedua temannya kemarin, tidak becus menjaga McDonald dan tidak peduli dengan SOP yang sudah disepakati. Maka dari itu Ray meng-cut mereka. Keesokan harinya, Ray ke kantor. Dia melihat seorang sales Alkitab sedang menawarkan kepada June, tapi ditolak oleh June karena emang gak butuh Alkitab. Ray penasaran sama sales itu. Dia berkenalan. Ia bernama Leonard Rosenblatt. Rosenblatt merupakan nama keturunan Yahudi. Ray heran, kok bisa seorang Yahudi menjual Alkitab? Alasannya simpel, kata Leonard. Dia butuh uang. Singkat cerita, Leonard ditawari franchise McDonald dan ia menerimanya. McDonald yang dikelola oleh Leonard pun jadi beda dengan sebelumnya. Leonard dan istrinya beneran niat jualan, bikin grand opening bagus, memperhatikan dapur juga kebersihan, sekaligus mempertahankan pakem menu andalan McDonald. Leonard dan istrinya menjadi sebuah tim yang bagus. Ray pun menceritakan ini semua sebelum tidur dengan istrinya. Beberapa hari berlalu, Ray bertemu lagi dengan temannya seorang sales juga, memiliki istri yang suportif. Ya tentu, pertemuan ini untuk mengajak franchise McDonald lagi. Mereka pun setuju dan berjalan dengan baik seperti Leonard. Ray melihat peluang ini bagus. Dia tahu dan mengerti kemana harus menjual franchise McDonald. Targetnya kini orang-orang yang berkeluarga dan memiliki kepedulian tinggi. Karena McDonald adalah McDonald's is family. Dan akhirnya banyak cabang McDonald bermunculan seperti es teh di pinggir jalan. Hal ini tidak membuat Dick dan Meg senang karena nama McDonald lebih besar daripada restoran mereka saat ini, bahkan terlupakan. Mereka yang menciptakan, Ray yang bersinar. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Ray bersama Fred Tanner. Sebagai pengingat, Fred ini dulunya seorang pegawai McDonald di dapur. Kini ia menjadi asisten pribadinya Ray. Ray bersama Fred mengunjungi grand opening McDonald di Minneapolis. Gila, Ray menjadi idola saat itu. Grand openingnya meriah dan Ray disambut layaknya artis. Malamnya, Ray diajak oleh Jim makan malam di sebuah restoran mewah. Jim ini pemilik McDonald di Minneapolis tadi. Jim mengenalkan kepada pemilik restoran ini bernama Rolly. Jim dan Rolly adalah sahabat. Nah, dari obrolan ini, Rolly tertarik untuk membuka McDonald juga. Sekarang, Ray tidak susah payah menawarkan McDonald. Orang-orang sendiri yang datang dan memintanya. Lalu, saat di tengah obrolan, muncullah seorang perempuan bermain piano di restoran. Pandangan Ray tertuju pada wanita itu. Rolly pun memanggil wanita itu untuk berkenalan dengan Ray. Wanita ini bernama Joan Smith, istrinya Rolly. Joan pun ikut ngobrol, tapi selama pembicaraan Ray ini gak fokus di hadapan Joan. Karena agak canggung, Joan pun kembali ke piano. Joan memainkan piano lagi sambil bernyanyi dan kebetulan apa yang dimainkan adalah lagu kesukaannya Ray. Tanpa rasa malu dan canggung, Ray mendekati Joan dan bermain piano bersama dengan Joan. Ray pun pulang ke rumah dengan keadaan excited karena kini McDonald dikejar-kejar orang, bukan dirinya lagi yang mencari partner bisnis. Lalu keesokan harinya ketika di kantor, John memberitahu masalah keuangan Ray yang semakin menipis. Ray kehabisan modal. Pendapatannya tidak cukup untuk mencakup ekspansi yang masif dilakukan Ray. Jadinya, Ray menelpon Dick untuk meminta kenaikan pembagian. Yap, permintaan ini pun ditolak mentah-mentah oleh Dick. Meskipun bisnis berjalan baik, franchise berjalan baik, tapi yang boncos di sini adalah Ray. Tapi mau gimana lagi, kontrak ya kontrak. Meg menganggapnya masih dalam hal wajar, tapi Dick tidak. Ini semua semakin kacau karena Ray bertindak semena-mena. Dan akhirnya kakak beradik ini bertengkar. Masalah datang lagi ketika Ray mendapatkan tagihan listrik doang sebesar $94. Di tahun segitu tuh mahal banget, yang berasal dari lemari es. Ketika Ray pulang ke rumah, Ethel menunggunya tidak senang karena ternyata bank telah menelpon ke rumah dan diterima oleh Ethel. Akhirnya terbongkar sudah rahasia Ray selama ini. Ray langsung menuju bank marah-marah karena bank telah melanggar perjanjian untuk tidak menelpon ke rumah. Tapi mau gimana lagi, bank harus melakukan ini karena Ray ternyata menunggak pembayaran selama 3 bulan. Malamnya, Ray menemui Joan di McDonald. Lalu keesokan malamnya, Ray melakukan pertemuan dengan Rolly dan Joan di restoran Rolly, menceritakan soal tagihan listrik yang membengkak
Dan John pun memberikan sebuah ide yang cemerlang, bisa mengurangi tagihan listrik dan hemat ratusan dolar. John memperkenalkan sebuah produk instant milkshake yang tidak perlu kulkas untuk penyimpanannya. Rasanya juga sama seperti susu dan es krim. Ray mencobanya langsung di tempat itu juga, dan ia pun setuju. Tapi tidak bisa begitu saja langsung disetujui dan diedarkan, karena Ray harus meminta perizinan dari Dick dan Meg, dan permintaan Ray ditolak mentah-mentah oleh Dick dan Meg. Karena yang namanya milkshake harus sesuai, yaitu susu, bukan instan. It's called a milkshake, Ray. Real milk. Now and forever. I understand. Ray kini buntu banget. Dia juga udah dapat peringatan dari bank. Jika masih belum bisa membayar, rumah akan disita. Ray pun mendatangi bank menjelaskan bisnisnya. Dia ini sebagai ketua franchise McDonald. Intinya meminta keringanan, tapi bank tidak bisa memenuhi permintaan dari Ray. Selama percakapan itu, seseorang mendengarkan dari sebelah. Ketika Ray selesai dan keluar, pria yang mendengarkan tadi mengikuti Ray dan memperkenalkan diri. Dia ini adalah Harry, seorang penasihat finansial yang kebetulan mengidolakan Ray. Harry mampu membantu finansial McDonald. Baginya, jika suatu bisnis merugi, pasti ada yang salah dalam perhitungan. Dan mereka pun bicara berdua di kantor. Setelah Harry memeriksa buku, permasalahan utamanya adalah perizinan yang sulit. Jadi, menghambat perkembangan. Pembagian hasil yang hanya 1,4% saja setiap penjualan hamburger. Lalu, Harry meminta sistem bagaimana franchise ini berjalan. Ray bilang, pemilik franchise memilih tempat yang mereka suka, mengajukan pinjaman untuk membeli lahan kosong, dan Ray menyediakan pelatihan operasional dan sebagainya. Nah, masalahnya di sini, kata Harry. Ray tidak sedang menjalankan bisnis burger, melainkan bisnis real estate. Seharusnya Ray membeli tanah terlebih dahulu yang nantinya disewakan untuk dibangun McDonald, yaitu franchise-nya. Sebagai syarat utama, nah dari sini Ray mendapatkan kontrol penuh atas lahan tersebut, juga mendapatkan uang dari penyewa lahan. Jika tidak memenuhi syarat dan keluar dari kualitas yang seharusnya, Ray bisa meng-cut mereka kapan saja. Ray memiliki aset, penghasilan dari sewa lahan, dan penjualan burger. Ditambah, Dick dan Meg akan tunduk pada peraturannya nanti. Cuma masalahnya butuh modal besar untuk melakukan ekspansi ini. Lalu akhirnya Harry membantu Ray untuk bertemu dengan investor dan lembaga keuangan. Dan akhirnya terwujudlah rencana ini. Ray mengubah kantornya yang tadinya Prince Castle menjadi Franchise Realty. Perusahaan baru ini tidak akan bisa diganggu oleh Meg dan Dick karena tidak masuk dalam kontrak. McDonald pun berkembang pesat, pembangunan terjadi di mana-mana dan menjadi makanan khas Amerika. Mimpi Dick diwujudkan oleh Ray tanpa sepengetahuannya Dick dan Meg. Mereka baru mengetahui ketika mendapatkan surat dari perusahaan franchise realty milik Ray. Dick pun langsung bertanya kepada Ray, kok bisa tanpa sepengetahuannya mereka? Padahal di kontrak jelas, setiap perubahan harus melalui mereka berdua. Tapi Ray menjawab dengan santai, tidak ada perubahan. Ray hanya membuat sebuah perusahaan untuk penyedia franchise. Menu, resep hamburger, semuanya masih tetap sama kok. Dick dan Meg hanya berurusan di dalam restoran saja. Tapi kalau sudah di luar, Dick dan Meg tidak memiliki otoritas. Ray perlahan menguasai McDonald bukan dari dapur, melainkan dari luar. Keesokan harinya, dampak besar dihadapi oleh Dick dan Meg karena identitas McDonald perlahan dicuri oleh Ray, membuat restoran pertama McDonald Hamburger menjadi sepi. Lalu, Ray membawa kardus berisikan bubuk milkshake kepada McDonald milik Rolly dan Joan. Sekarang, Ray merasa memiliki power, tidak meminta persetujuan kepada Meg dan Dick. Ray akan menaruh bubuk milkshake secara nasional, kecuali ke McDonald, Meg dan Dick. Ketika malam harinya, Ray dan Joan teleponan, tidak membahas bisnis, tapi mereka ini semakin dekat padahal sama-sama punya pasangan. Keesokan harinya ketika di kantor, Ray mendapatkan telepon dari Dick. Dia mempertanyakan, kenapa kok sekarang banyak McDonald menggunakan bubuk milkshake? Padahal ini sudah melanggar aturan. Ray sendiri sudah nggak peduli dengan kontrak. Dia melakukan itu sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Telepon pun ditutup oleh Dick. Dan ketika malam harinya, saat Ray bersama Ethel makan malam, suasana hening, tak sedikit pun mereka ngobrol. Tiba-tiba, Ray meminta cerai. Gila, ditemani dari nol udah sukses ditendang. Sekarang Ray mengusahakan untuk bagaimana dia bisa bebas lepas dari kontrak Dick dan Meg.
Dia bicara dengan pengacaranya, mengatakan tidak peduli dengan cara apapun harus bisa lepas. Lalu Dick dan Mac mendapatkan bingkisan dari Ray, berisikan bubuk milkshake rasa stroberi. Padahal bukan itu tujuan dari bingkisan ini, karena di dalamnya ada sebuah surat yang menunjukkan dari The McDonald Corporation. Ray secara sepihak membuat perusahaan McDonald sendiri. Kini yang marah bukan cuma Dick tapi Mac juga. Bagaimana tidak, sudah disambut dengan baik saat bertemu pertama kali. Kini Ray menusuk dan mengambil hak cipta dari McDonald tanpa persetujuan Mac dan Dick. Bahkan ketika Mac akan menuntut Ray, dia tidak takut, merasa Ray memiliki power banyak uang. Sedangkan Mac dan Dick stuck di situ-situ aja. Mereka nggak akan mampu membayar pengadilan agar bisa memenangkan gugatan. Pokoknya intinya Ray itu bakal menekan Mac dan Dick agar bisa melepaskan mereka. Pada akhirnya, Ray tidak menganggap bisnis sebagai pertemanan atau keluarga. Tidak ada kata baik hati dalam bisnis, karena bisnis baginya adalah perang. Mac masuk rumah sakit akibat gula darah naik. Lalu tidak lama dari itu Ray datang. Ia mendengar sesuatu dari telepon saat itu. Dan ini Ray ini otaknya nggak tahu gimana cara berpikirnya. Dia ini datang nggak punya rasa empati sama sekali. Dia datang membawa cek kosong. Ya artinya secara halus Ray menyuruh Mac dan Dick menulis nominal yang mereka inginkan untuk membeli hak cipta dari McDonald dan melepaskan kontrak. Mac dan Dick ini nggak bicara apa-apa. Merasa nggak nyaman, Ray pun pergi. Mac putus asa, dia mengatakan Ray sudah tidak bisa disingkirkan apalagi dikalahkan. Singkat cerita, Dick dan Mac telah memutuskan meminta $2,7 juta untuk berdua dan 1% setiap keuntungan perusahaan. Juga Dick dan Mac meminta restoran awal McDonald yang saat ini Mac dan Dick kelola itu untuk mereka. Ray udah bisa mendapatkan segalanya, tapi dia serakah parah. Dia nggak terima dengan permintaan Dick dan Mac. Hal ini nggak bisa disangkal sebenarnya oleh Ray, harus disetujui. Akhirnya, singkat cerita, pertemuan dilakukan. Ray setuju dengan nominal $2,7 juta. Nah, liciknya lagi si Ray parah. Dia ingin menyetujui soal keuntungan 1% dari setiap perusahaan McDonald, tapi dengan syarat dilakukan dengan jabat tangan. Artinya tidak ada tanda tangan, tidak ada hitam di atas putih. Ray sambil menjabat tangan mengatakan ia berjanji akan memenuhi permintaan Mac dan Dick di masa depan. Coba kalian tebak dulu nih, endingnya bagaimana nih persetujuan ini. Singkat cerita, restoran original McDonald pertama kali menjadi hak milik Dick dan Mac. Tapi mereka nggak boleh menggunakan nama McDonald di restoran ini, karena nama itu sudah dimiliki oleh Ray Kroc dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Gila, nama belakang Dick dan Mac dijadikan hak cipta sama orang lain. Dan tahu yang lebih gila lagi apa? Ray membangun McDonald tepat di hadapan restorannya milik Mac dan Dick. Dan ending cerita, kini Ray menjadi founder dari McDonald dan dia menikah dengan Joan. Burger this, burger that, and all that kind of stuff. McDonald's, it's got a nice sounding name. June, asisten Ray, menjadi bagian dari kepemilikan McDonald Corporation. Fred Turner, pemimpin senior Ray Kroc. Fred berhasil meluaskan operasional McDonald menjadi lebih dari 100 negara. Harry menjadi presiden pertama dan CEO McDonald Corporation. Namun dia keluar di tahun 1967 karena sengketa dengan Ray. Emang ini biang masalah nih dia. Dan tidak pernah bicara ke publik soal McDonald si Harry ini. Ray dan Joan menikah sampai maut memisahkan di tahun 1984. Joan mendonasikan keuntungan mereka ke Salvation Army dan NPR. Saat ini McDonald menjadi pemegang real estate terbesar di dunia. Yang nyeseknya lagi nih, Mac dan Dick tidak pernah mendapatkan royalti yang pernah dijanjikan oleh Ray, yang kalau ditaksir mencapai lebih dari $100 juta. Kalau dihitung dengan inflasi jadi wah banyak banget pokoknya ini duit. Gimana? Masih mau membeli? Ya itu terserah kalian ya. Tapi yang pasti nih, kalau kalian belum subscribe dulu. Cepetan, sekarang juga.